Selamat pagi, bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi bersama Allah di waktu fajar. Dengan doa dan bimbingan darinya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut ke hadiratnya yang kekal. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 16 Januari 2022. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena kasih dan rahmat-Mu begitu besar bagi kehidupan kami. Lebih khusus panjang malam di dalam tidur kami, hingga tiba di pagi hari ini, kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu kepada masing-masing kami, agar kami dapat mengerti dan mempraktekkannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Amsal 18 ayat yang ke-17. Amsal 8 ayat yang ke-17, demikian firman Tuhan. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. Mari kita ikuti penjelasannya. Walaupun Allah tidak berdiam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, namun Ia menghormati dengan kehadirannya pada perkumpulan umat-Nya. Ia telah berjanji bahwa apabila mereka datang beramai-ramai mencarinya untuk mengaku dosa-dosanya dan berdoa satu sama lain, Ia akan bertemu dengan mereka oleh Roh-Nya. Tetapi barang siapa yang berkumpul untuk menyembah Dia, haruslah membuangkan setiap kejahatan. Kecuali mereka yang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran dan di dalam keindahan kesucian, maka perkumpulan mereka akan percuma. Disalin dari buku Alfa dan Omega, jilid 3, halaman 39. Kita harus berpaling dari ribuan pokok persoalan yang mengundang perhatian. Ada hal-hal yang menghabiskan waktu dan menimbulkan pertanyaan, tetapi berakhir dalam kekosongan. Minat tertinggi menuntut perhatian dan tenaga yang sungguh-sungguh, yang begitu sering diberikan kepada hal-hal yang relatif tidak berarti. Menurut katamu, siapakah Kristus itu? Inilah pertanyaan penting. Apakah engkau menerimanya sebagai juru selamat pribadimu? Kepada semua orang yang akan menerimanya, diberikannya kuasa menjadi anak-anak Allah. Yesus telah menyatakan Allah kepada murid-muridnya dalam satu cara Ia menimbulkan satu tugas khusus dalam hati mereka, seperti juga yang Ia ingin lakukan dalam hati kita. Ada banyak orang yang terlalu banyak berpegang kepada teori, telah kehilangan pandangan akan teladan kuasa Juru Selamat yang hidup. Mereka kehilangan pandangan tentang Dia sebagai pekerjaan rendah hati yang menyangkal dirinya. Apa yang mereka perlukan adalah memandang pada Yesus. Setiap hari kita memerlukan pernyataan yang segar akan hadirat-Nya. Kita perlu mengikuti dengan cermat contoh yang diberikannya tentang penyangkalan diri dan pengorbanan diri. Pengetahuan akan Allah
dan Yesus Kristus yang dinyatakan dalam tabiat adalah suatu kehormatan di atas segala hal lain yang dinilai dunia atau di sorga. Dikutip dari buku seri Membina Keluarga, jilid 4, halaman 420 dan 421. Biarlah bacaan renungan kita pada pagi hari ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih oleh karena firman-Mu di pagi hari ini memberikan kekuatan, semangat dan motivasi kepada kami untuk dapat melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini. Lebih daripada itu, memberikan penekanan kepada kami. Walaupun Allah tidak berdiam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, namun Ia menghormati dengan kehadirannya pada perkumpulan umat-Nya. Ia telah berjanji bahwa apabila mereka datang beramai-ramai mencarinya untuk mengaku dosa-dosanya dan berdoa satu sama lain, Ia akan bertemu dengan mereka oleh Roh-Nya. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan. Kami menyerahkan para tim medis, Tuhan berkati dokter, perawat, bidan dan semua para pekerja kesehatan yang ada di setiap rumah sakit. Biarlah mereka dapat memberikan pelayanan dengan hati yang tertuju kepada Yesus Kristus. Kami menyerahkan pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat. Saat ini mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus di dalam pelayanan pekerjaan penginjilan. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah dan setiap siswa di setiap lembaga pendidikan. Tuhan lindungi pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada mereka. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Tuhan lindungi pelihara mereka, berikan sukacita di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka terus berharap, bersandar hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.